Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Sri Azrian Hasanuddin. Saya Rahmayanti. Saya Nur Lutfi. Di sini kami akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan materi ringkasan, abstrak, dan sintesis. Perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi ringkasan. Ringkasan adalah berasal dari kata ringkas yang berarti pendek atau singkat. Ringkasan adalah menyajikan kembali tulisan panjang dalam bentuk pendek dan efektif. Ringkasan dapat ditulis melalui ringkasan atas novel, ringkasan dan ataupun ringkasan atas buku. Adapun ciri-ciri ringkasan, penulis harus memperhatikan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Yang kedua, penulis harus bersifat netral. Dan yang ketiga, ringkasan yang dibuat haruslah sesuai gaya asli penulisnya. Nah, adapun cara membuat ringkasan, yang pertama, membaca teks asli, yang kedua, mencatat gagasan utama. Tujuannya yang pertama adalah agar memudahkan penulis pada waktu meneliti apakah yang dicatat itu penting ataupun tidak. Nah, yang kedua adalah agar tanpa adanya ikatan teks asli, penulis mulai menulis kembali untuk menyusun sebuah dengan menggunakan pokok yang telah dicatat. Next, di sini mengenai abstrak. Nah, definisi abstrak itu sendiri merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Nah, dan di mana abstrak ini sangat terikat pada karya ilmiah. Adapun bahasa yang digunakan dalam abstrak itu ditulis dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kedua, bagian yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak itu ada yang namanya latar belakang. Terus metode yang digunakan dalam penelitian itu apa? Terus hasil atau kesimpulan dalam penelitian dan juga kata kunci. Poin ketiga yaitu mengenai struktur abstrak. Pertama, pada paragraf pertama itu ada judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Di paragraf kedua sendiri itu ada metode penelitian, teknik analisis, data, dan landasan teori. Di paragraf ketiga sendiri itu ada hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Di poin keempat, fungsi abstrak itu dia menggambarkan keseluruhan isi konsep dari gagasan yang ada dalam tulisan. Dan di poin kelima itu, isi abstrak dalam karya ilmiah itu seperti mengandung aspek utama, yakni penelitian beserta masalah penelitian, rancangan penelitian, temuan dari hasil analisis, dan ringkasan singkat yang berisi intervensi dan kesimpulan penulis yang dilakukan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sintesis. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi satu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Adapun fungsi dari sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Makna ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif atau penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok yang sebelumnya pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari sebuah karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan.